tadi dia dipukul oleh si Hamed, saya bilang. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Karena saya bisa ikuti pelajaran, saya bilang. Akhirnya dari si Kaisar sendiri memang dia nggak berterima. Kembali lagi di delegasi media, duduk bareng delegasi. Kali ini kita membahas soal pendidikan, wajah muram pendidikan di Kota Medan. Seperti yang informasi kami dapatkan bahwa sekolah dasar Northern Green School ada persoalan yang terbilang pelik. Adalah seorang siswa kelas 2 SD, Kaisar Andre Kefizal Sinaga, sudah 2 tahun ini terkatung-katung tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan turunannya. Untuk itu kita menghadirkan ibunda dari Kaisar Andre Kefizal Sinaga, adalah Bu Lucy Nancy Florida Tampu Bolon. Selamat datang, Bu. Kemudian pemerhati pendidikan Indra Tordas Gultom. Selamat datang, Bang. Selamat malam. Jadi kita langsung aja nih, Bang. Ini kan berdasarkan informasi kita dapat bahwa adik kita ini, Kaisar Andre Kefizal Sinaga ini sudah hampir 2 tahun, Bang, tidak mengikuti pendidikan formal. Artinya terbilang tidak mengikuti pendidikan formal karena diberhentikan dari SD Northern Green School. Bu Lucy Nancy Florida Tampu Bolon selaku ibunya, bisa Ibu ceritakan bagaimana kronologisnya, Ibu? Ya, baik, terima kasih, Pak. Pada tanggal 14 November 2019 itu, Pak, kemarin 14 November 2019 saya terima telepon dari Sekolah. dari Bang Indranya, bahwasannya saya dapat kabar si Kaisarnya dikeluarkan dari sekolah. Artinya pihak sekolah tidak bisa lagi mendidik si Kaisar ini. Nah, di situ saya terkejut, Pak, sangat terkejut dengan kabar yang dari Bang Indra tadi. Karena pada saat itu si Kaisar ini kan itu hari Kamis, 14 November 2019 itu hari Kamis. Kaisar itu masih dalam keadaan demam. Karena di hari Selasanya Kaisar ini dipulangkan dari sekolah. Selesai jam makan siang, kebetulan handphone saya nggak aktif, ditelepon ke handphone Bang Indra, dan juga ada komunikasi ke papanya Kaisar. Jadi saya tahu si Kaisar ini dipulangkan dari sekolah hari Selasa dari papanya, dapatkan SMS ketika saya udah aktifkan handphone. Nah, di situ waktu saya udah ketemu sama si Kaisar ini muntah dan aromanya seperti dia ada makan yang nggak bagus gitu. Ya, tapi saya nggak ada permasalahan apapun. Saya bawa berobat si Kaisarnya, saya urus. Sampai malam juga dia masih muntah di tempat tidur. Nah, besoknya itu hari Rabu, kita permisi sama sekolah supaya si Kaisar ini masuk jam 10 karena masih lemas. Di hari Kamisnya lah dia sudah masuk jam 8 pagi karena memang masuk sekolah jam 8. Di situlah saya dengar kabar, tapi memang bukan saya yang mengantar si Kaisar, yaitu Bang Indra yang mengantar. Lalu kalau terus sampai udah jam tengah 9 kok belum ada kabar si Kaisar udah nyampe di sekolah atau belum. Lalu saya telepon Bang Indranya, diangkat Bang Indranya, lagi marah-marah Modijunya ini. Saya dengar itu suara Modiju lagi berbicara dengan nada yang keras kepada Bang Indra. Sedikit ada saya dengar dia menyinggung masalah ke pemukulan Hamed
kepada Kaisar. Itu di bulan Maret 2019. Nah, tapi saya hanya mendengar aja dulu dari handphone sampai mereka selesai komunikasi di sekolah. Lalu setelah itu, setelah Bang Indranya selesai komunikasi dengan si Moniju itu, Bang Indranya kasih kabar ke saya di telepon saya. Lalu menceritakan seperti ini. Tadi ada Moniju bilang mereka udah nggak sanggup mendidik si Kaisar, mereka angkat tangan. Segera memindahkan si Kaisar ini dari sekolah NGS ini ke sekolah yang lain. Alasannya? Terus saya terkejut. Baru yang hari Selasa kemarin anak saya dipulangkan. Setelah jam makan siang, anak saya dipulangkan demam, terus muntah. Nah, saya bingung kendalanya apa. Bang Indranya bilang bahwasannya itu dikaitkan dengan pemukulan di bulan Maret 2019. Saya bilang, kenapa harus balik lagi ke sana? Saya bilang, sementara pada saat kejadian bulan Maret 2019, si Kaisar yang menjadi korban pemukulan. Dan si Kaisar itu dipulangkan sebelum habis jam pelajaran sekolah. Itu posisi siang si Kaisar dipulangkan. Tapi dari guru-guru, dari pihak sekolah satu pun nggak ada. Pada saat saya menjemput si Kaisar, tidak ada pemberitahuan kepada saya selaku mamanya. Ketua pendidikan. Membilangkan bahwasanya ada terjadi pemukulan sama si Kaisar ini. Dan si Kaisar pun nggak ada cerita sama saya, Pak. Nah, setelah sampai di rumah, si Kaisar kan masih demam terus. Nah, lalu pergilah saya belikan air kelapa untuk si Kaisar ini. Jadi si Kaisar ini lagi dikusuk sama opungnya. Lalu ceritalah Kaisar ini sama opungnya bahwasanya tadi dia di sekolah jam belajar dipukul sama temannya berulang-ulang sampai kena ke matanya sama kepalanya, sakit kali kepala kayak Andre, nama Kaisar itu di rumah Andre, Pak. Ya, jadi sakit kali mata Andre pung, dia bilang. Lalu pas saya udah pulang, saya dapat kabar seperti itu diceritakan mama ke saya. Terus langsung kecewa perasaan saya, Pak, pada saat itu. Kalau memang benar ada kejadian seperti itu sampai Kaisar dipulangkan sebelum pulang jam sekolah, kenapa satu orang pun nggak ada yang memberitahukan informasi seperti itu kepada saya? Sampai saya harus dengar sendiri, itu pun dengan rasa ketakutan si Kaisar menceritakannya sama opungnya. Sambil menceritakan pun dia nangis keluar air matanya dan dalam keadaan panas badannya. Jadi saya langsung ambil komunikasi di handphone. Saya WA koordinator sekolah. Saat itu namanya si Meki. Meki. Jadi saya WA dia. Malam nih saya bilang, saya sungguh kecewa. Saya bilang, saya mendengar kabar dari si Kaisar bahwa tadi di jam belajar seni musik ada terjadi pemukulan sama anak saya berulang-ulang. Sampai saat ini dia sakit di bagian mata sama kepalanya, saya bilang. Nah, yang saya lebih kecewa lagi waktu saya jemput anak saya tidak ada pemberitahuan atas kejadian itu sama saya bilang. Waktu di Maret, bulan Maret. Iya, saya WA. Saya bilang saya memang kecewa, saya bilang. Kecewa kali, saya bilang. Dan saya menempatkan anak saya di sekolah, saya percaya sama sekolah itu. Dan saya yakin guru-guru di sana menjaga anak-anak yang dititipkan di sana, saya bilang. Nah, tadi dia dipukul oleh si Hamed, saya bilang. Memang gak tahu lagi saya perasaan saya pada saat itu, Pak, kan melihat Kaisarnya juga sakit sampai dia ketakutan menceritakan. Iya, kesal. Nah, tapi habis itu si Mekinya bilang besok kita selesaikan di sekolah, Bu. Jadi kita diminta datang. Oke, saya bilang saya besok ke sekolah. Saya bilang gitu. Tanggal ada di 23 Maret. 23 Maret. Itu hari Sabtu. Kejadiannya 22 berarti ya. 22 Maret ya. Pemukulan 22 Maret. 22 Maret. Ya. Jadi pas Ibu datang, Waktu saya datang,
kebetulan berdua sama bapaknya Kaisar. Kita minta ditunjukkan video pemukulan itu. Nah, lalu CCTV-nya, iya. Nah, lalu memang kita lihat di sana itu terjadi memang pemukulan sama anak saya si Kaisar ini. Dipukul berulang-ulang si Kaisar ini oleh si Hamed. Iya. Dan itu di jam pelajaran seni musik. Itu ada di situ gurunya. Ada guru, ada wakil, ada asisten guru juga. Nah, yang saya lihat asisten gurunya ini sempat ada membiarkan beberapa detik itu Kaisar dipukulin. Ada berulang-ulang kali. Berulang-ulang dipukulin sampai sakit bagian matanya, sampai terduduk si Kaisarnya ke lantai. Nah, setelah itu Dari CCTV itu nampak guru memandang orang itu nggak? ada, tapi sempat diam beberapa detik. Terus habis itu saat itu asisten gurunya yang memisahkan mereka, yaitu Mr. Raymond. Iya. Jadi saat itu yang saya lihat ya di CCTV itu, di rekamannya itu yang Mr. Raymond pegang itu adalah si Hamed. Ini tetap dengan, Jadi posisinya terduduk, dibiarkan si Kaisar. iya, sambil jadi tersandar ke dinding lah badannya si Kaisar ini. Tapi dia sambil menahan sakit, nangis sendiri dia gitu. Nah, Jadi ibu minta rekamannya. jadi semakin sakit lah perasaan saya pada saat melihat rekaman CCTV itu, Pak, pada saat itu. Nah, jadi saya bilang begini, saya menempatkan anak saya di sini bukan untuk dipukul seperti ini, saya bilang. Dan itu yang lebih saya kecewa, tidak ada pemberitahuan kepada saya. Nah, saat itu memang saya nggak mau berterima, mau saya visum si Kaisar ini dan saya mau bawa untuk hukum. Artinya saya di sini kecewanya kepada guru-guru, apalagi itu jam belajar. Jam belajar bisa terjadi seperti itu. Berarti inilah alasan di tanggal 14 November mengeluarkannya itu. Menurut dari si Moni itu yang saya dengar, Pak, waktu saya telepon Bang Indranya, saya bingung sampai setengah 9 kok nggak ada kabar dari abang ini. Apakah si Kaisarnya udah sampai di sekolah atau belum gitu. Jadi saya telepon, dia kata abang ini. Saya dengar, loh, kok ada perdebatan antara Bang Indra sama si Moniju. Yang saya tangkap juga si Moniju bilang, kita nggak sanggup lagi, kita angkat tangan. Mohon supaya si Kaisar ini dipindahkan ke sekolah lain. Saya terkejut, loh, tidak ada permasalahan, semuanya baik-baik aja berapa bulan ini. 9 bulan ya. Iya. Sekitar 9 bulan. Ya, sekitar 9 bulan nggak ada permasalahan. Nah, jadi iya, jadi pada saat kejadian pemukulan bulan 3 itu pun saya nggak jadi membawakannya ke jalur hukum karena apa? Pihak sekolah mohon sama saya supaya jangan dibawa ini ke diekspos keluar atau terhadap hukum. Datang bapaknya Kaisar juga bilang dan Bang Indra sendiri bilang supaya menerima permohonan pihak sekolah. Lalu saya damaikan hati saya, Pak. Saya damaikan hati saya untuk bisa menerima itu tidak dipermasalahkan. Namun pas hari Seninnya itu dan saya nggak ada meminta biaya perobatan si Kaisar, tidak ada saya minta. Iya, tidak ada saya minta untuk biaya perobatan si Kaisar. Karena pada saat itu saya juga membawa si Kaisar berobat, tapi ya, tidak ada saya minta kepada pihak sekolah, bahkan kepada si pelaku pun nggak ada. Artinya kalau di 14 November dikeluarkan, tidak ada yang harus dikecewakan pihak sekolah kepada persoalan itu kan? Nggak ada, Pak. Malah kita, kalau dia ingatkan lagi kejadian itu, saya yang terbongkar lagi. Dendam itu tadi, gitu, sakit itu tadi, melihat anak saya dibegitukan. Gitu, Pak. Tapi itu udah bisa saya lakukan 1 bulan setelah kejadian itu, saya udah nggak ingat lagi. Tapi memang
saya sebagai orang tuanya dengan abang ini sebagai walinya, Bang Indra, kita bilang begini, kita nggak akan bawa ini keluar. Awalnya kita minta rekaman CCTV untuk ada dokumentasi ke kita. Bahwasanya pernah ada kejadian seperti ini tuh dialami anak kita si Kaisar di sekolah. Tapi pihak sekolah membilangkan mereka nggak bisa kasih videonya karena rekaman CCTV-nya, maksud saya, karena mereka takut ini terekspos keluar, nggak bisa terjaga rekaman CCTV-nya itu. Nah, jadi dengan itu kita minta lagi seperti ini, kita minta dibuatkan kronologi semua kejadian yang terjadi pemukulan si Kaisar ini dibuat secara tertulis. Kalau mau pihak sekolah ya. Mereka janji mau membuat, pada saat itu mereka berjanji akan membuat, dan mereka juga mengambil kebijakan atas kejadian ini. Kebijakan ini saya tekankan sekali lagi, bukan kebijakan saya, bukan kebijakan Bang Indra sebagai wali, bukan kebijakan bapaknya si Kaisar, tapi kebijakan dari sekolah. Dan itu diucapkan oleh si Meki sebagai koordinator sekolah. Dia bilang, kami akan menskorsing si Hamed tidak boleh sekolah selama 1 minggu. Nah, itulah yang diambil kebijakan dari pihak sekolah. Lalu Bang Indra bilang, kalau memang itu kebijakan sekolah silakan. Tapi kita sebenarnya minta supaya kita dipertemukan oleh orang tua si pelaku, si Hamed, dan kita minta dibuatkan secara tertulis. Nah, itu diucapkan oleh Bang Indra sendiri karena apa? Untuk menghindari, untuk menghindari persoalan, ada nanti persoalan ke depan untuk menghindari itu. Nah, tapi saya selalu ingatkan ke Bang Indranya, Bang, setiap kali ngantarkan si Kaisar, ingatkan lagi Bang supaya dibuatkan sama mereka secara tertulis kejadian itu. Hari berjalan, minggu, bulan, sampai saat ini tidak ada mereka selesaikan secara tertulis kronologi kejadian tersebut, sama dokumentasi nggak ada. Nah, jadi Ibu sedih nggak melihat hari ini Kaisar nggak bisa nggak bisa mengikuti proses belajar, tidak bisa mengikuti pendidikan. Apa harapan Ibu ini terhadap Kaisar ini dari pihak sekolah, untuk pihak sekolah, atau untuk penyelenggara pendidikan yang lain? Awalnya Pak, begitu dikeluarkan si Kaisar ini melihat melihat si Kaisar dikeluarkan, sebenarnya saya kecewa pada saat itu Pak, kecewa kali. Karena untuk memilih sekolah si Kaisar ini pun saya sudah keliling ini untuk mencari sekolah yang terbaik sama dia. Itu memang saat ini anak saya tunggal, anak si Kaisar gitu Pak. Nah, dan sampai sekarang pun sebenarnya dengan permasalahan ini saya malu kepada banyak orang, juga ada perasaan tertekan yang diakibatkan oleh pihak sekolah, apalagi pada saat gelar perkara kemarin itu, alasan mereka mengeluarkan si Kaisar ini menjadi fitnah yang ditimbulkan mereka ke saya. Mereka menuduh saya terlalu mengintervensi guru-guru, terlalu mengintervensi sekolah. Berarti udah sampai ke Polda ya? Sebelumnya nggak ada ke dinas pendidikan atau kemana untuk meminta Kaisar ini supaya dia bisa mengikuti proses belajar? Itu kejadian mereka keluarkan Kamis, anak saya si Kaisar. Jumatnya kami langsung ke dinas pendidikan Pak. Kita berharap dinas pendidikan ini bisa diselesaikan dan berpihak kepada anak saya yang dikeluarkan. Artinya kita juga gak mau mengemis untuk kita mau sekolah lagi di sana anak kita, karena sekolah pun anak saya di sana saya bayar mahal di sana. Artinya pun diragukan akan mendapatkan tekanan psikologis. Iya. Gitu ya. Nah, dan artinya kalau saya tempatkan lagi nanti si Kaisar ini di sini, toh mereka tidak berterima lagi dengan anak saya,
Jadi lebih bagus saya tidak menempatkan anak saya lagi di sana. Hanya memang Tapi sampai hari ini bukan kaisarnya kan kasihan juga karena umur kan berjalan terus toh juga dia tidak bisa mengikuti pendidikan karena memang udah kulitnya ditahan mereka. Ini gimana ibu? Apa? Ini kan masa depan kaisar ini ke depan ini kan. Apa kira-kira harapan itu persoalan ini? iya. Jadi saya sebenarnya Pak dan si Kaisar juga pun pengen dia sekolah itu bilingual yang dijalaninya. Artinya ada digunakan bahasa keseharian mereka dalam belajar itu adalah bahasa Inggris. Iya. Jadi ketika mereka mengeluarkan si Kaisar, saya berharap bisa si Kaisar ini masuk ke sekolah yang lain tapi yang nasional plus yang bilingual juga. Ya. Saat itu saya coba bawa pertama kali si Kaisar ini ke Nobel School. Nah, si Kaisar pergi belajar sekolah itu, keliling ke ruangan kelasnya. Pengen ada sekolah. Iya, dan dia berkeinginan sekolah di situ. Awalnya memang mereka bilang masih bisa menerima. Tapi ketika kita dengan administrasi kita yang terbatas, hanya 3 lembar yang dikeluarkan oleh Northern Queen School, maka nggak bisa kita mendaftar karena mereka perlu alasan jelas. Nah, kenapa si Kaisar ini dikeluarkan? Karena itu posisi di pertengahan tahun ajaran. Iya. Nah, Jadi sekarang kaisarnya di mana lah ibu solusi ibu untuk biar dia mengikuti pelajaran itu di mana ibu? iya. Jadi Pak setelah ke Nobel kita juga coba ke Santo Nicholas School juga tidak bisa. Ke Fremont ada 3 kali saya Fremont School juga tidak bisa, kendala karena administrasinya belum dilengkapi dan podinya juga masih ditahan oleh pihak sekolah. Nilai semester ganjil kelas 2 SD-nya juga masih ditahan oleh pihak sekolah. Terakhir kita minta itu di 31 Januari 2020, si Moniju membilangkan kepada Bang Indra bahwa saya harus membuat surat permohonan pindah sekolah sesuai konsep dinas pendidikan. Maka mereka akan menyelesaikan administrasi si Kaisar dan mengeluarkan napolinya, bahkan memberikan nilai ujian semester ganjil kelas 2. Tapi saya nggak pernah mau Pak untuk melakukan itu. Kenapa itu? Karena prinsipnya mereka yang mengeluarkan, dan saya nggak tahu apa alasan yang benar-benar mereka mengeluarkan. Karena dari awal mereka mengeluarkan sampai terakhir digelar perkara sudah bergeser alasan mereka. Dari yang pertama mereka mengeluarkan itu alasannya karena orang tua si Hamed melapor ke yayasan, komplain ke yayasan bahwasannya anaknya kenapa diskor selama 1 minggu atas kejadian kemarin. Nah, akibat komplain orang tua si Hamed ke yayasan, yayasan memarahi pihak sekolah. Nah, akhirnya kesimpulan pihak sekolah dan yayasan harus mengeluarkan si Kaisar dari sekolah. Berarti ibu merasa ditekan lah ya sama anak ibu, merasa ditekan lah oleh pihak sekolah dengan dalih yang tidak pas gitu. Iya. Sementara pada saat itu kita jadi korban, kita diminta untuk tidak mempermasalahkan, kita mau. Akhirnya setelah 8 bulan anak saya dikeluarkan. Jadi upaya ibu untuk bisa si Kaisang mendapatkan pendidikan formal ini udah kemana aja? Karena ini kan Iya. udah ini soal masa depan Kaisang ini kan. Iya, Pak. Udah ada upaya-upaya. Iya, jadi itu Pak, Kaisar kan dikeluarkan bulan 11 tanggal 14. Jadi per tanggal 15 tanggal Pendidikan ya. sampai ke bulan 1 dia nggak sekolah Pak. Iya, jadi ada 3 bulan Kaisar ini nggak sekolah. Jadi setiap dia bangun dia tanya, mama ini nggak sekolah? Belum bisa Bang, belum bisa sekolah dulu.
Jadi kita berusaha menghibur dia, memberikan pemahaman kepada dia, membawa dia kepada hal-hal yang dia senangi untuk dia nggak terbawa dengan permasalahan-permasalahan ini, nggak terbawa, nggak terpikirkan dia dengan ada apa dengan saya sampai saya yang dikeluarkan seperti itu. Kenapa Kaisar yang harus dikeluarkan? Nah, Dia tahu lah hari ini bahwa Kaisar udah tahu dia dikeluarkan hari ini. Kasihan juga. sudah Pak, udah tahu dia. Itulah 3 bulan itu kita hibur dia, kita berusaha menjegarkan pikiran dia, menguatkan dia. Artinya kita bilang Kaisar tuh nggak bandel, nah. Kaisar itu bisa mengikutkan pelajaran. Dan untuk Kaisar sekolah di NGS itu tidak ada terkendala biaya, saya bilang. Masalah biaya tidak pernah ada permasalahan dari awal Kaisar masuk sampai mereka memakan Kaisar, aku bilang. Dan itu saya ceritakan kepada Kaisar. Mereka memakan Kaisar karena permasalahan itu. Orang tuanya komplain ke yayasan. Dia banyak terdiam memang selama 3 bulan itu Pak. Dan pada saat itu juga kita sambil berusaha mencari sekolah. Yang pertama saya datang itu Noble School, Santo Nicholas School, Raekwon School, Santo Yosef yang di Jalan Pemuda. Kita minta tolong supaya si Kaisar ini tolonglah bisa bersekolah. Artinya saya pahami pihak sekolah tidak bisa menerima karena mereka pun harus menerima murid, kan harus tahu Administrasi sekolah. administrasi sekolah dan karena apa si anak ini dikeluarkan. Nah, dan itu saya terima mereka meminta alasan seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada jalan dari Bang Maniur, kata Bang Indra ini minta tolong ke Bang Maniur supaya bisa dimasukkan ke Budi Murni 1. Artinya gini, sampai saya bermohon, saya bilang sama waktu saya datang ke Budi Murni itu, saya bilang sama kepala sekolahnya, saya bilang Pak, jujur anak saya dikeluarkan dari sekolah bukan karena dia nakal, bukan karena dia memukuli temannya, bukan karena dia nggak sanggup belajar, saya bilang. Dia nggak bisa mengikuti pelajaran, bukan Pak, saya bilang. Dan bukan ada dia merugikan temannya, merugikan sekolah, guru-guru, tidak ada itu semua, saya bilang. Saya mohon bisa si Kaisar sekolah di sini Pak, mengingat jangan sampai terbuang waktu sekolahnya. Artinya nanti 1 tahun ini belum ada penyelesaian dari pihak sekolah, dari dinas pendidikan, terbuang waktunya 1 tahun gitu, nggak terhitung masa sekolah. Nah kalau nanti anak saya ada nggak sesuai di sekolah ini, saya yang jamin Pak, saya yang bertanggung jawab, saya bilang. Nah, Berarti harus mengklarifikasi terus lagi. iya Pak, sama Pak apa ya? Pak Manihut sama Ibu Kris juga. Jadi saya bilang, saya yang menjamin anak saya Pak. Saya bilang, saya bisa jamin anak saya nggak nakal, anak saya bisa ikuti pelajaran, saya bilang. Akhirnya dari si Kaisar sendiri memang dia nggak berterima untuk di sekolah itu, karena memang dia pengen sekolah pun setelah dikeluarkan NGS dia pengen di Nobel. Iya, tapi nggak bisa Pak, karena bukan masalah kendala biaya, tapi karena memang Tidak. saya bilang tadi mahasiswa mereka pengen tahu ketika mereka menerima murid untuk di sekolah mereka harus tahu apa alasan anak ini dikeluarkan. Nah, jangan jadi mengganggu sekolah mereka gitu kan Pak kan. Nah, di situ saya bisa berterima. Akhirnya saya memberi dorongan sama Kaisar, Bang ini Mama janji nanti kalau semua administrasi Abang sama Kodi Abang sudah dikeluarkan dari FGS, nanti Abang terserah pilih sekolah di mana, mau di Preman pun boleh, di Nobel juga boleh, supaya jangan terbuang tahun belajar Abang umurnya. Saya bilang di sini aja dulu Nak, saya bilang di sini juga enak, kita itulah dia Pak. Artinya kita bilang iya tengoklah Nak, ini lapangannya luas, aku bisa main bola,
Terus ada juga satu anak yang lagi masuk ke kantor, nah, ditegur, kan baik-baik kan bang, tengok abang baik-baik temannya, tengok ibu-ibu ini pun baik, tengok bapak sekolahnya pun baik sama abang, saya bilang. Nah, di situ dia nggak terlalu berterima sebenarnya bang ya, masih menolak dia. Tapi hari ini juga tetap masih. Iya, saya pun bisa merasakan Pak kan, saya pun sebenarnya, saya bilang sama Kaisar, mama pun sebenarnya bang pengen abang itu di tempat yang seperti yang abang inginkan itu bang, bilang bisa belajar bahasa Inggris lagi dengan menggunakan bahasa Inggris, gue bilang tapi belum bisa saat ini bang, belum bisa di sini lah dulu bang, saya bilang di sini pun lihat ada baik semua orangnya bang, udah tadi abang ditegur kan sama kawannya, guru-gurunya juga baik. Nah, sampai ada beberapa hari juga gitu ya, saya terus menyemangati Kaisar supaya mulai bisa menerima sekolah di Budi Murni 1. Iya. Terus dia hari pertama, hari kedua, sampai udah berminggu, sampai sekarang udah berbulan lah, dari bulan 2 dia sekolah di Budi Murni sampai sekarang dia udah nyaman, dan dia paling suka, dia cerita kalau hari Sabtu kami main bola, lapangannya luas, sama dia bilang, iya bang, aku bilang kan enak kan sekolahnya di sana, saya bilang kayak gitu. Ya, Kaisar udah sekolah di mana sekarang? Budi Murni itu. Di situ enak sekolahnya. Sekolah dulu yang di apa itu? Yang di Northern itu, Northern Green School. Nggak enak sekolah di situ. Jadi kenapa nggak sekolah di situ lagi? Maksudnya guru-gurunya sama si Hamed jahat Ya. aku. Jadi bahasa Inggris di Budi, di sekolah Budi Murni. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya ada di situ. Ada pelajarannya. Ada benernya ya. Jadi jangan milih-milih lagi biar mamanya nggak sedih, sekolah terus ya. Sekarang sekolahnya apa daring apa ke sekolah, datang ke sekolah apa daring, apa pakai handphone online? Online. Mulai kapan itu? Udah lama? Dari sebulan online. Udah ya. Jadi inilah Bang Indra ini. Jadi kan Bang Indra, Kaisar ini kan perlu mendapatkan haknya, karena pendidikan formal ini kan sebagai penentu masa depan. Artinya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi perlu legalitas dari pendidikan formal. Ini menurut pandangan abang, menyalahi enggak pihak sekolah ini tidak memberikan hak Kaisar ini untuk pendidikan? Ada nggak persoalan menyalahi aturan itu? Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau kita kupas kembali ke belakang, dasar pengaduan pelapor orang tua si Kaisar itu, termasuk saya juga, ke pihak Polda tertanggal 31 Januari 2020 itu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak. Nah, dalam hal ini perkara yang dipersangkakan ke mereka itu ke pihak terlapor, dalam hal ini Magdalena Hartanto sebagai ketua yayasan dan Gunawan sebagai kepala sekolah, yaitu pasal tindak pidana diskriminasi anak. Kalau kita pandang dari sudut undang-undang perlindungan anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bahas kembali mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di bab 4 pasal yang
keenam ada poin di situ ada berbunyi, yang poin pertama, setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kita boleh bahas di pasal 6.1, wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu sudah salah satu poin yang tidak bisa dipenuhi pihak Northern Green School. Nah, dalam hal ini Tidak ada upaya sebelum kerana hukum ini, upaya ke dinas pendidikan untuk si Kaisar sekolah sebelum kerana hukum. Sebelum kerana hukum, seperti kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengupayakan dari pihak keluarga ke dinas pendidikan pada tanggal 15 November 2019. Kemudian setelah ke dinas pendidikan, kita membuat pengaduan itu ke DPRD Kota Medan. Ke DPRD Kota Medan itu pada tanggal 19 November 2019. Lalu secara resminya juga kita ajukan surat pengaduan ke dinas pendidikan tanggal 19 November juga. Yang ketiga kita ajukan juga kantor kepala wilayah Kemenkumham Sumut itu tanggal 9 Desember 2019, itu yang ketiga. Lalu upaya hukum yang selanjutnya yang kita tempuh sebelum ke Polda, ada lagi kita ajukan ke Ombudsman. Ombudsman itu tanggal 30 Januari 2020. Lalu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan itu tanggal 30 Januari juga, yang kelima. Nah, yang ke Ombudsman tanggal 30 tadi sama halnya dengan ke Dinas PPA. Satu hari setelah itu barulah kita resmi membuat pengaduan ke Poldasu tanggal 31 Januari 2020. Upaya yang ke sebelum kerana hukumnya ada yang respon, upaya yang memberitahukan ke dinas pendidikan, ke ombudsman, ke yang lain, ini ada respon mereka. Ya, yang pertama itu ke dinas pendidikan memang ada beberapa kali mediasi yang sudah kita jalani. Cuman artinya gagal ya. Artinya begini, kita tidak mau menyebutkan gagal atau bagaimana, tapi fakta yang berbicara di kesimpulan itu tanggal 3 Desember ada dilakukan mediasi. Kesimpulannya akan dilakukan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan perpindahan Kaisar. Poin pertama. Poin kedua, Dinas Pendidikan akan mengatur jadwal perjumpaan kedua belah pihak. Nah, ini saya menganggap ini kesimpulan yang mengambang. Nah, Ada ditindaklanjuti kesimpulan itu. Nah, setelah pertemuan mediasi tanggal 3 Desember, ada lagi pertemuan tanggal 6 Desember 2019. Nah, di sini kesimpulannya orang tua Kaisar setuju dengan Northern Green School untuk menanggung biaya perpindahan sekolah sampai bersekolah di sekolah baru, tetapi orang tua Kaisar tidak bersedia membuat surat permohonan pindah. Memang dasarnya yang mengeluarkan keluarga. Iya, karena bukan orang tua Kaisar yang meminta pindah, melainkan pihak sekolah lah yang mengeluarkan si Kaisar secara sepihak dengan alasan dibuat kesepakatan bersama, padahal kesepakatan bersama itu tidak pernah terjadi. Nah, itulah upaya di Dinas Pendidikan. Kemudian yang untuk di DPRD Kota Medan, sampai detik ini kita tidak ada menerima salinan hasil rapat dengar pendapat. Nah, Itulah dasarnya maka masuk ke ranah hukum ya. Iya. Tidak ada penyelesaian. tidak ada penyelesaian dari institusi terkait,
akibat dari situlah kita terdorong untuk membuat pengaduan secara resmi ke Polda pada tanggal 31 Januari 2020. Siapa yang di BAP yang dimintai keterangan? Berarti yang buat laporan mama Ibu si Kaisar. Ya, dalam hal ini sebagai pelapor itu mamanya Kaisar langsung tertanggal 31 Januari 2020, dan yang terlapor Januari, ya. iya 31 Januari 2020 pihak yang terlapor itu Ketua Yayasan Magdalena Hartanto serta Kepala Sekolah SD Northern Green School Gunawan. Ini sampai sejauh ini sudah sampai di mana laporannya yang abang jalan? Kita sudah mengikuti proses yang sangat-sangat panjang dan cukup melelahkan serta membuat stres di Polda ini hingga tanggal 19 November 2020 minggu lalu dilakukanlah gelar perkara di Polda. Kita menerima surat undangan itu 11 November 2020. Nah, iya. Setelah proses yang cukup panjang dari tanggal 31 Januari sampai 11 November 2020 barulah ada gelar perkara yang diundang secara resmi kita hari Selasa tanggal 17, saya klarifikasi 17 November 2020. Iya, di ruang Baradaksa di Treskrimum Polda Su. Nah, seperti yang kita ulas sebelumnya, tidak ada juga hasil gelar perkara, ya? Sangat-sangat mengecewakan dan jauh dari harapan kita. Di awalnya mereka tidak mau menerima dan memasukkan saya ke ruangan untuk gelar perkara. Kemudian setelah saya masuk ke ruang gelar perkara, mereka seolah-olah mengkondisikan dalam tanda petik saya tidak bicara. Nah, setelah di endingnya untuk rapat gelar perkara, saya memaksakan supaya saya bicara karena saya lihat pimpinan sidang pada saat itu sudah mau menutup gelar perkara. Saya memaksakan diri untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Ini terbilang lambat ini kasus, dari Januari baru November ini dilakukan tindak lanjutnya, dan 17 November gelar perkara ini. Ada pandangan abang terkait proses hukum ini, di mana macetnya, maksudnya terlalu lambatnya? Ada apa, ada upaya perdamaian yang dilakukan sebelumnya terkait kondisi? Memang ada beberapa kali upaya untuk perdamaian, tapi dari pihak kita itu tidak pernah meminta upaya perdamaian. Tidak pernah terungkap sekalipun. Saya sudah tanyakan langsung ke Mama Kaisar, tidak pernah ada sedikit pun dari pihak kita untuk meminta upaya perdamaian tadi. Justru dari pihak Northern Green School lah yang memohon kepada pihak Polda Su supaya dimediasi ada upaya perdamaian. Nah, kita juga menghargai pada saat itu prinsipnya Polda Su, bagaimana caranya supaya ini perkara bisa cepat selesai. Kita hargai, kita maui untuk dimediasi di ruangan Kasubdit Renakta, di ruangan Bapak AKBP Simon Sinulinga. Kita maui upaya mediasi. Nah, ada poin yang kita dapat pada saat upaya mediasi tersebut. Bapak Kasubdit Renakta memberikan tempo selama seminggu kepada pihak sekolah untuk memberikan kepastian upaya damai yang mereka minta, bukan kita minta. Tapi pada kenyataannya hampir 1,5 bulan kita menunggu, tidak ada hasil. Kita kan tidak mungkin jadi pengemis menanya-nanya ke mereka apa bagaimana. Nah, karena sudah seperti itu, kita dobrak kembalilah pihak Polda Su, pihak Renakta. Bagaimana ini, kenapa ada macet, di mana kendalanya, kita dobrak terus mereka. Akhirnya muncullah surat gelar perkara itu. Cuman ini kan gelar perkara belum masuk kepada proses yang lanjut, artinya belum ada tersangka sejauh ini kan? Belum. Ini apa harapan abang ini terhadap penyelenggara pendidikan dan penegak hukum agar persoalan ini bisa kelar? Apakah harus ditegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap dugaan diskriminasi pihak sekolah
atau memang penyelenggara pendidikan memberikan keputusan yang jelas terhadap Kaisar ini? Karena dengan ini kan persoalan masa depan Kaisar ini apa harapan? Kalau untuk pihak penyelenggara sekolah dalam hal ini pihak dinas pendidikan juga ikut terlibat, saya berpandangan saya meminta supaya mereka berpikir jernih. Ini masalah kepentingan anak, kepentingan masa depan anak. Saya mohon dikesampingkanlah kepentingan pribadi ataupun yang terbersih di dalamnya. Kita kurang tahu bagaimana. Yang pasti kita menginginkan ditegakkan hukum. Nah, jangan ada seperti pembiaran. Sudah di depan mata terjadi kesalahan, tetapi seperti ada pembiaran dari pihak terkait. Nah, ada pembiaran dari pihak terkait. Kenapa ini jadi sampai berlarut-larut? Saya menganggap ini terjadi pembiaran. Padahal masalahnya sangat simpel, sangat sederhana. Nah, kalau mereka berbicara dengan hati nurani, saya rasa ini bisa selesai. Jangan ada kepentingan. Bicara dari hati nurani. Untuk penegak hukum, harapan saya tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini yang menganggap sudah kuat dugaan diskriminasi. Saya menganggap ini sudah kuat seperti yang kita kupas tadi dari undang-undang diskriminasi, undang-undang perlindungan anak, dan dari undang-undang sistem pendidikan nasional. Oke, ada yang mau tambahkan lagi untuk masalah Kaisar ini agar persoalan ini menjadi sebuah semacam semacam memberikan kemajuan pendidikan agar jangan terulang lagi. Ini ada pesan-pesan yang terhadap yang dinas pendidikan dan kepolisian atau sekolah bagian di sekolah ini. Harapan saya bagi stakeholder terkait, termasuk di dinas pendidikan, kepolisian, ataupun bila perlu Komisi Nasional Perlindungan Anak, saya pengen ini dilibatkan untuk mencari penyelesaian terbaik. Saya berharap melalui teman-teman dari insan media, tolong kami dibantu bagaimana caranya ini supaya bisa cepat selesai permasalahan ini, masalah kepentingan masa depan anak. Nah, dari segi hukumnya silakanlah hukum ditegakkan, diproses seadil-adilnya. Jangan memandang kiri kanan, berjalanlah di relnya kita masing-masing. Oke, terima kasih Bang, karena waktu memang juga kita terbatas. Ya, saya ucapkan atas kehadiran Bang Indra, Bu Kaisar, kami ucapkan terima kasih. Semoga persoalannya bisa segera tuntas. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.